Baik, kembali lagi di NTV Sportcast. Tadi kita udah bicarakan lini tengah, kita sekarang beralih ke lini belakang ini. Ada 3 yang sekarang jadi pembicaraan. Itu ya saya mau bilang tadi, ini. saya mesti tanya. Terima kasih Bang Roman ini. Silakan Bang Roman. Ini V. Berarti kalau begitu udah ada 2 host, berarti Bang Boy nggak perlu lagi ya? Nah, sangat. Wah, gitu ya, 2 host nih. Ya, jadi Bang Boy nggak usah. Bang Boy nggak usah. Oh, ya. Jangan. Nanti saya telepon. Itu legend itu. Nanti saya telepon dia. Boy, lu tambah 3 minggu lagi. Biar Marco yang ambil alih, ya kan? Iya. Jadi terima kasih Marco untuk waktu tempat saya ambil alih sebentar. Ya, Ini pantau sama Bang Boy ini. Itu V yang saya bilang tadi. Menurut V gimana V? Kalau melihat lawan Bahrain dengan Justin Hubner, Jay, Rido yang bermain begitu bagus, ya sangat baik mereka, kita clean sheet ya. Nah, apakah trio ini bisa dipertahankan lawan China? Saya pikir ini trio defender menurut saya sekarang ini menjadi idola dan juga favorit ya untuk timnas Indonesia. Saya pikir sangat layak untuk dipertahankan. Kita tahu 3 pemain ini punya karakter yang berbeda. Rido itu orangnya pinter intercept, reading the game. Jay Itzes sebagai seorang leader di belakang Bang dengan ketenangannya, jiwa kepemimpinannya ya. Ini sangat luar biasa. Terus yang namanya Hubner, walaupun orangnya tipikal emosional, tapi pemain kayak ini kita butuh. Kenapa? Untuk membelakang pressure kepada lawan supaya takut. Dengan gertakan-gertakannya dia coba lihat. Nomor 8-nya tadi Marhun, nomor 10 yang terdekat sama dia dihajar sama dia. Alimada nomor 4 tuh. Betul, makanya jadi saya pikir ini menurut saya ini sangat baik lah penampilan 3 pemain belakang kita ini dan selayaknya harus dipertahankan. Karena kalau menurut saya akan ada perubahan lagi, perlu namanya proses lagi adaptasi di mana memang kita sangat riskan untuk mengganti pemain terbaik yang ada sekarang ini di belakang. Jadi poinnya Marco, sebelum mereka langsung, poin yang saya dapat dari VV yang tadi ini, bahwa 3 pemain itu tetap harus dipertahankan. Karena Cina tidak boleh berubah, kecuali mereka cedera. Betul. Kalau ada yang cedera atau berhalangan apapun itu ya baru. Tapi kalau selama mereka baik-baik saja, lawan Cina harus tergantikan, harus. Nah, yang jadi pertanyaannya sebenarnya kan, ketika mempertahankan 3 pemain ini, artinya apa? Apakah Patrick Kluivert ini nggak bisa pakai formasi lain atau seperti apa? Karena kan ada formasi 4-3-3, ada formasi 3-4-3 dan segala macam. Maksudnya apakah mereka harus tetap dengan formasi yang awal ketika main melawan Bahrain? Saya mau ke saya ke VV ini. Ke VV dulu nih. Iya. VV dulu. Iya gini, kembali ya kalau misalnya yang namanya teknik dalam pemilihan pemain, formasi segala macam kan pelatih yang tahu. Iya, betul. Ya. Cuman kalau kita membahas dari tadi kan kecocokan dari formasi yang kita harapkan adalah 3-4-3. Kembali seperti pada saat lawan Bahrain, lawan juga Saudi yang dimana memang sudah sangat itu ada hasil lah, maksimal hasilnya. Nah, kalau menurut saya apapun nanti yang akan dipakai oleh seorang pelatih dengan ketentuan dia memainkan formasi apapun itu, saya pikir 3 pemain ini tetap harus bisa diperhitungkan untuk bisa bermain. Mungkin 2 pemain ini misalnya 4-3-3 tetap di sana ada Rido dan juga Itzes, mungkin Hubner dorong sedikit ke tengah sebagai gelandang bertahan juga, sama dengan Pelupesi atau siapapun nanti di tengah, ya. Tapi menurut saya bagaimanapun dengan 3 karakter pemain yang ada sekarang ini, saya pikir 3 ini harus tetap menjadi pilihan. Dengan formasi apapun itu dan kepintaran pelatih aja untuk menempatkan mereka di mana posisi cocoknya. Artinya dengan 3 pemain ini sebenarnya tidak menghalangi kreativitas dari Patrick Kluivert untuk bisa membangun skema bermain sesuai keinginannya nanti. Lihat bermain 4 yang sudah bilang tadi kan, bagaimana dengan Rido dengan Jay, Verdong dan Dix. Berarti kalau memang Hubner dimainkan bisa di gelandang bertahan karena itu sudah dilakukan juga STY di saya ingat di U23 Malaysia. Iya betul. Nah itu kan dia bermain di sana kan, yang lebih bagus di belakang ada Rido kan yang usahain. Jadi saya pikir nggak ada masalah juga kalau nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau menurut saya udah nggak usah kutak-katik lagi lah. Dengan apa yang sudah kita dapatkan dan hasilnya ada kok. Betul. Berarti kita persaingan di lini belakang. Di belakang patok 3 itu aja udah top udah. Udah beratin persaingan di belakang ini. Udah nggak bisa kunci lah istilahnya. Udah dikunci itu. Itu udah digembok itu. Jangan diutak-atik lagi itu 3 sudah paling bagus lah. Dan pembuktian kan sudah terjadi, sudah terbukti kok, bukan asal-asal terbukti. Dan itu diakui oleh Alex Pastur, oleh Patrick Kluivert sendiri bahwa ini dia memuji Rido tampil dengan oke sama semua. Jadi kita tinggal nikmati aja mereka bertiga ini akan bermain dengan baik, motivasi untuk melawan Cina dan saya rasa Cina juga akan karena ini kan formasi ini tidak ada waktu kita kalah lawan Cina kan bukan mereka yang bermain di sana. Itu jadi kalau 3 ini tetap dipertahankan. Lawan Cina kemarin di belakang ada Jay, Sandy Walsh, terus kirinya ada Verdong. Iya. Jadi kalau sekarang 3 kembali, saya pikir itu oke. Satu nama dari ketiga back ini, Rizky Rido. Ngeri. Bukan main. Ngeri nih pertanyaan. Apa nih? Bukan main. Tenang dulu. Mau tunggu, kita tunggu. Bukan main. Ini sebagai yang punya kaitan dengan Persija semua ini yang ada di sini sekarang. Oh gitu ya. Mantan manajer,
mantan pemain. Wish. Dan ini Kebetulan sih Kebetulan banget nih. ngeri. Secara Ridho ya. Ini dia, Rizky Ridho. Baru saja di endorse, ya kan? Di endorse sama Tom Hai sama Rizky Pelupesi di Pelupesi ya kan? Sama di podcastnya Tom Hai. Main di luar aja lah. Kita istilahnya kayak gitu, main di Eropa gitu. Nah, kita ke manajer dulu, mantan manajer. Gimana Bang menanggapi ini? Ya memang secara itu kan belum ada klub yang secara langsung untuk bisa memberikan sinyal untuk mengambil. Betul. Tapi kalau untuk memilih dia akan bermain di Eropa, ya saya pikir bagus. Itu kan ajakan dari pemain-pemain yang sudah melihat bahwa Ridho ini lebih bagus bermain di Eropa. Walaupun klub apapun yang kita belum tahu ya, siapapun. Tapi kan ini yang bicara Tom Hai, Joe Pelupesi. Yang mereka melihat kapasitas kan. Mereka lihat bahwa Ridho ini bagus. Apalagi Jai sudah bilang, lu bermain aja. Artinya kalau nggak usah di Serie A juga, di Serie C juga nggak apa-apa, atau di B juga nggak apa-apa. Atau di Spanyol di divisi 2 atau di Championship ya. Kita masih ada Lino, di sana, ada Ole. Jadi artinya dia paling tidak dengan klub apapun dia berkembang lah, bisa berkembang di Eropa. Tapi semua kan tergantung dari anaknya, dari Ridho. Kalau dia masih mempertimbangkan ini dan dia tetap akan bertanya, semua dari dia. Tapi sebenarnya kan ngomongin soal kepindahan Ridho ini Januari tahun lalu juga sebenarnya udah mulai rame sebenarnya ini di luar. Tapi Persija juga kemarin sempat ngomong bahwa jangan terburu-buru dulu lah. Kita bukan nggak mau melepas atau seperti apa. Tapi mereka yang intinya sebenarnya Persija pengen kalaupun pindah dapat klub yang memang bukan cuma sekedar persinggahan aja. Ya, jangan dia jadi pemain cadangan terus ya kan? Iya itu. Nah, atau dia berkarir di Korea misalnya, ya kan? Atau di Jepang. Nah, itu kan masih yang bisa menjanjikan menit bermain lah. Yang dia harus dapat menit bermain tuh. Jangan datang cuma duduk, makan jeruk, selesai. Kalau di Benz kan makan jeruk. Iya, ini pemain muda potensi luar biasa. Tapi dia harus bisa. Paling tidak pindah tapi dapat menit bermain. Iya dong. Nah, kita ngomong-ngomong soal pindah ke klub luar negeri. Ini VP ini banyak yang nggak tahu. Ini dulu itu main di Liga Hong Kong. Waduh. Zamannya siapa? Rocky Putira ya. Rocky Putira main di mana dulu? Dia di Standig. Dia di Standig. Saya main di Rangers FC. Main di Liga Hong Kong, Bang. Iya. Nah, kita mau tahu dulu nih. Kira-kira menurut lu, V? Iya. Kemana cocoknya Rizky Ridho? Gini, sebelum saya jawab itu, mungkin gini ya. Apa sih kembali kepada pemain ini? Cita-cita harapan pemain apa sih? Selain dia main di tim nasional, pasti tentunya akan apa? Abroad, main di luar negeri. Kalau ada kesempatan. Tapi tepat yang kata Bang Kopan tadi, kesempatan bukan hanya kesempatan untuk duduk di bangku cadangan, tapi kesempatan untuk bisa dapat menit bermain. Kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau seperti seorang Ridho ini mempunyai talenta yang sangat luar biasa, benar, dia harus banyak berpikir matang-matang dulu. Memilih klub mungkin yang tepat untuk dia kalau memang dia akan abroad keluar. Ya kan? Contohnya, kita lihat banyak pemain juga yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia karena mungkin dapat bermain sangat kurang. Witan. Ya kan, bahkan juga mungkin Lino pun juga mungkin di Oxford pun juga bermain sedikit, nggak banyak. Mungkin dia dapat experience bermain atau juga berlatih bersama-sama dengan pemain luar negeri, Eropa segala macam. Tapi kan dari segi experience bermain kan dia juga butuh. Kalau nggak ada itu buat apa? Lebih baik mungkin mematangkan dulu tetap di Indonesia, dan kalau emang ada mungkin level-level mungkin yang kata Bang tadi mungkin di Thailand atau di Korea, Jepang yang memungkinkan, nah itu bisa diambil. Tapi kalau Eropa gimana sih? Kira-kira kalau Eropa masih memungkinkan nggak sih? Masih cocok nggak? Tergantung klub mana dulu ya. Kalau yang di top 5-nya mungkin agak susah ya. Karena kan ada regulasinya ya. Indonesia ya. Mungkin main di level kedua atau level ketiga. Tapi Eropa itu atau di Belgia misalnya sama Joe Pelupesi misalnya di Lommel di Liga 2 Belgia. Iya, itu masih mungkin bisa, atau di Belanda di Liga 2-nya. Kan mungkin masih bisa, tapi tergantung klub mana dulu dan kemauan Rizky mau nggak. Itu yang paling penting untuk bisa berada di sana. Dan kemudian ketiga yang tadi kita bahas itu, jangan kalau sudah berangkat jangan pemain cadangan. Malah jeruk. Nah, itu akan susah melihat. Bagi dia lebih baik bermain di sini tapi jam bermain banyak. Mendingan bertahan di Persija dengan dapat jam bermainnya banyak. Dia kapten juga di Persija kan. Betul. Ini ada bukan masalah ya, tapi memang sering terjadi gitu lah. Bahwa ketika ada pemain di Indonesia ya pada khususnya ya, naik daun dan nanti akan ada menyusul kemudian klub akan menawarkan kontrak yang lebih besar. Nah, sementara ada opsi juga untuk bermain di luar. Nah, ini sebagai mantan manajer, sebagai mantan pemain, mau nanya ini, milih mana sih? Umpamanya, oke, ada klub lah, taruhlah Persija atau klub mana gitu, kasih lu kontrak lebih besar nih. Pilih bertahan apa harus keluar sih? Ya semua kan tergantung pemain itu saya bilang. Pemain itu kan. Kemudian klub itu kan mengharapkan bukan secara gratis. Nah, kalau
contoh Rizky Ridho, dia tanggal 30 Juni tahun depan mungkin habis kontraknya. Ya sebelum dia habis itu, sebelum dia free, ya free agent semuanya. Dan sekarang kalau mau jual, klub harus dapat kompensasi, tapi pasti akan besar dong minta, karena ini pemain bagus dia. Kapten. Dari 2026 ya? Di 2026 ada nilai 10. Ada nilai transfernya. Udah kapten, dia pemain paling dibutuhkan, pemain timnas. Nasional lagi. Nasional juga, pemain inti bukan pemain cadangan juga di nasional. Jadi saya pikir oke, kalau ada klub yang mau, ya berapa? Mani piro? Lu ngomong ya kan? Iya dong. Tapi satu lagi ya, saya tambahin Bang Opan ya. Mungkin bukan cuma sekedar materi ya. Saya pikir juga pemain juga sebagai pemain juga kenyamanan ya. Itu paling penting ya. Bagaimanapun juga ketika pada saat dia dibayar mahal pun juga tapi dia tidak punya kenyamanan di sana. Saya pikir jadi masalah juga. Karena apa? Ya kita bermain dengan hati tentunya untuk klub ya. Tapi kalau itu tidak didapat ya percuma dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi secara signifikan tidak merubah dan tidak meningkatkan dia punya performa dalam tim itu sendiri, buat apa? Percuma. Dibayar mahal cadangan. Nah, itu Bang. Nggak bermain. Lu mahal tapi lu nggak bermain. Pemain juga akan aduh gimana ya? Tadi intinya sebenarnya perpindahan ini lebih ke untuk kemampuan ya, lebih ke peningkatan kemampuan. Betul. Memang pasti akan ada yang namanya apresiasi dari klub ya. Setiap orang punya prestasi dan itu pasti akan diapresiasi dengan materi lah, dengan jumlah uang mungkin yang menggiurkan. Tapi ya itu dia kembali kepada pemain. Banyak juga pemainnya yang nggak istilahnya nggak mata duitan kok. Ya, karena mereka juga pasti berharap ketenangan, kenyamanan dalam satu klub. Sehingga akhirnya dia bisa menaikkan terus performanya. Yang penting kan dia dengan performa bagus pasti akan makin banyak orang yang kan mengincar ya Bang. Dibayar nggak mahal juga tapi dia dapat tempat. Dia nyaman, dia dapat tempat, dia bisa menit bermain ada, dia pilih itu dong, biar nggak mahal ya. Ya, mungkin lebih mahal di Persija katakan, dia di sana biasa-biasa aja, tapi dia dapat dijanjikan jaminan bahwa dia bermain itu bagus. Dibayar mahal, tapi makan susah. Tapi memang banyak juga Bang sebenarnya mau pindah, tapi karena ditawarin yang lebih besar tergiur. Ini kan sering kejadian juga di sepak bola Indonesia. Maksudnya sebenarnya dia punya peluang potensi untuk main di luar lah, untuk mengembangkan karirnya, tapi digoda dengan kontrak sekian, daripada gue jauh-jauh mending di sini aja dapat sekian udah. Tapi itu sah sih ya. Ya sah aja. Itu pilihan setiap pemain ya. Pilihan ada dia. Makanya saya bilang pilihan itu dari Ridho. Betul. Dia keluar atau enggak itu kan dia yang menentukan nasib dia sendiri. Karena dia bisa berpikir dengan matang. Karena begini juga. Pemain-pemain tim nasional kita seperti Nathan. Apakah dia bermain di klub? Enggak, bermain juga, cadangan juga. Itu kan susah juga. Itu yang kita harus lihat. Jadi Ridho harus berpikir matang-matang. Apalagi kalau dia sudah berkeluarga. Cuma lihat itu kan paling penting. Ya kan homesick itu perlu dilihat juga pemain-pemain kita kan. Ya itu banyak yang terjadi seperti itu. Dan itu sering terjadi. Orang Indonesia yang namanya homesick itu berat. Itu hal yang paling berat mereka bisa hilangkan ya. Ya karena memang culture shock juga kan, maksudnya pindah dari satu culture ke culture yang terus sudah jauh lagi jaraknya, nggak bisa pulang kapanpun mereka mau, nggak bisa. Nah Rizky Ridho sebenarnya kan ya kita anggaplah bahwa kemarin Tom Haye dan Joy Pelupesi kemarin itu sebenarnya cuma menunjukkan kualitas seorang Rizky Ridho. Keputusan tetap ada di tangan Rizky Ridho tentunya, apakah dia harus bertahan atau pindah ke luar negeri. Tapi kalau menurut yang dua pemain yang hebat-hebat ini yang udah main di Eropa, cocok lah main di seperti itu. Nah kita akan lanjutkan perbincangan kita break dulu kembali. Kita akan kembali setelah break yang satu ini.